Oke teman-teman, kita lihat lagi ya saham eh, seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu lah. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, tepatnya 11 hari yang lalu saya lihat di YouTube ya. 11 hari yang lalu saya sudah memprediksi bahwa IHSG itu dalam di akhir tahun ini kayaknya masih berat untuk naik gitu. Nah, ini kita lihat. Ini gambar yang saya bikin 11 hari yang lalu ya, dan ternyata proyeksi atau prediksi saya itu so far masih tepat ya. Kita lihat nih. Ini yang biru ini, panah ini adalah gambar yang saya bikin waktu itu. Waktu itu saya bilang, waktu itu posisi chart itu candle ada di sini nih, ada di pas titik merah yang panjang ini. 11, hitung aja 11 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi masih di sini. Sentimennya buruk sekali waktu itu gara-gara Goto ya. Pada saat itu saya menganalisis indeks IHSG. Saya anggap bahwa harga itu hanya akan ke sini kalaupun rebound. Tapi setelah itu dia besar peluangnya untuk lanjut ke bawah. Begitu ya. Dan ternyata sejak saat itu sampai hari ini, 11 hari kemudian, prediksi saya so far masih tepat ya. Harga itu ya di sini paling tinggi di sini gitu, tapi setelah itu nggak tahu deh besok turun nggak. Coba kita lihat ini, hapus dulu ya, kita perkecil lagi, pergede lagi. Ini lihat nih teman-teman, ini tinggi ya waktu itu ya, di sini tinggi, tapi di sini nggak bisa lebih tinggi dari ini. Jadi kayak ini kayak jadi support gitu teman-teman. Ini saya kasih warna lain deh, kasih warna itu ya. Oke, jadi kayak ini kayak support gitu, naik mental turun, dicoba lagi naik di sini. Seandainya pada saat itu candle yang ini adalah tembus ke sini nih, seandainya begitu ya, maka besar peluang di candle-candle berikutnya itu akan begitu. Candle-candle berikutnya itu besar peluang seperti itu gitu. Tapi masalahnya ternyata dia nggak naik seperti ini. Jadi kalaulah yang merah, ulang ya, yang merah ini, kalaulah tembus garis ini, maka besar peluang dia akan naik terus ke atas. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Faktanya ternyata seperti ada tembok di sini nih, tembok ini yang tidak tertembus, sehingga akibatnya kemarin dia turun. Maka gambar saya yang sebelumnya sepertinya masih tetap akan berlaku, bahwa ini turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini ya. Terus inilah waktu itu saya gambarin. Maka rasanya gambar seperti ini masih terus akan berlaku ya. Gitu teman-teman. So jadi akhir tahun ini masih berat untuk berpikir bahwa IHSG itu menutup tahun dengan cerita yang bagus gitu. So jadi akhir tahun nih kayaknya para trader ini nggak terlalu happy gitu ya. Oke, so itu review dari IHSG. Nah kalau IHSG ini seperti ini, maka marketnya juga cenderung ya begini-begini juga, kecuali mungkin ada beberapa saham yang tetap menarik untuk kita trading. Tapi mungkin majority itu kondisinya juga sama-sama declining. Saya ingin menyoroti banking nih teman-teman. Saya ingin menyoroti banking. BCA gimana?
Nah, kalau teman-teman perhatikan eh, review saya di video-video sebelumnya, BCA ini saya pandang sama kalau nggak salah 10 hari yang lalu lah gitu ya, seminggu yang lalu ya. Saya pandang dia itu nggak bakal agak susah untuk tembus dan hati-hati ketika tidak tembus dan ternyata iya. Iya kan di sini seperti ada tembok. Ini saya geser dulu, ini saya geser dulu gambar saya yang lama. Di sini kan teman-teman coba lihat seperti ada tembok ya yang nggak bisa ditembus. Kalaulah misalnya yang candle yang ini nih sama kayak HSG tadi. Kalaulah yang candle ini tembus ke situ ya, maka besar peluang karena ini tembus nih titik ini tertingginya, kemudian menciptakan titik tertinggi yang baru, maka besar peluang besok-besoknya dia ups, akan naik ke sana, naik lagi ke sana, naik lagi ke sana, naik lagi. Tapi tantangan berikutnya di titik ini. Kalau lah begitu ya, kalau lah terjadi seperti itu, dia tembus di sini ya, maka dia akan menguji level berikutnya nih, level support berikutnya. Nah ini ada, jadi ujiannya itu ada dua teman-teman. Pertama dia harus ngelewatin garis ini yang ternyata tidak lulus uji. Kedua melewatin garis yang kedua. Nah ini kan nggak lolos uji nih teman-teman ya. Saya hapus dulu semua. Ini nggak lolos uji nih. Garis ini seperti ada garis atau seperti ada tembok di sini tidak terlewati. Maka ternyata yang ada adalah turun dan kembali menembus garis support di bawahnya. Ini bahaya. Jadi masih masih kurang lebih sama ya dengan gambar yang saya bikin dulu ya, bahwa ada peluang cuan sampai 3,66%, tapi hati-hati kalau ini tertembus eh, ada peluang rugi sekitar 4%. Gitu teman-teman. Tapi ada yang lumayan nih, ada yang lumayan oke lah. Dalam artian risiko risiko tambah turunnya itu juga nggak terlalu besar. Ini lihat, sebentar ya, pakai apa enaknya? Wait. Inilah, pakai ini aja. Ini lihat nih teman-teman, ini ada enaknya tuh begini nih. Ini lumayan. Jadi kenapa? Ini kan tembus dan terendah sini, kemudian naik, kemudian turun, tapi turunnya ini nggak melewati titik terendah di sini. Jadi menciptakan higher low dan kemudian hari Jumat kemarin ditutup di level sini, masih di atas higher low. Jadi ini lumayan nih ada ada tekanan untuk terus naik meskipun meskipun di sini juga kan ada garis yang tidak tertembus gitu ya. Sorry agak mencong. Ada garis yang nggak tertembus gitu. Oops. Artinya peluang untuk dia turun lebih dalam juga nggak terlalu besar ya. Tapi peluang untuk naik seiring dengan tadi marketnya IHSG yang juga berat untuk naik juga masih sangat berat. Jadi mungkin sampai akhir tahun ya sekitar sini aja gitu. Ini BCA. Bagaimana dengan BRI? BRI ini seperti terlihat keren ya, tapi kita harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena bentar ya, karena ini terendah ya,
Ini keren nih. Ini terendah, udah di atas terendahnya. Ini atau bahasa teknisnya sebutnya higher low. Ini higher low lagi, ya kan? Ini higher low lagi. Ini higher low lagi. Jadi dari sisi kakinya, ini kakinya naik terus nih, keren kan? Naik terus. Nggak ada, misalnya gini, pas di sini itu, pas turun, ini kan turun ya. Ini turun, set. Tapi nggak ke sini turunnya. Gitu. Sebentar, saya hapus dulu. Sama pada saat yang ini, teman-teman. Pada saat ini naik, naik, turun. Tapi turunnya itu nggak di bawah sini, nggak sampai ke sini. Gitu. Ini naik, turun, naik, turun. Dan turunnya ini nggak sampai melewati ini, cuma di sini doang. Keren kan? Ini naik, ini turun. Dan turunnya juga tetap lebih tinggi daripada turunnya di bawah ini. So, jadi eh, aman. Jadi si BRI ini cakep nih naik-naik tangganya. Kalau kita lihat dari sisi secara pivot juga kan sama nih. Secara pivot nih, eh, mungkin ini tangga gitu ya. Ini tangga pertama, yang kedua naik, yang ketiga naik, yang keempat. Nah, besar peluang dia akan seperti itu. Tapi apa ya? Meskipun di sini terlihat cantik ya teman-teman ya. Kita lihat sebaliknya. Saya gambar, tapi saya kasih warna yang lain. Oke, gini aja. Ini tertinggi, kemudian tercipta tertinggi lagi. Ya. Pas di sini ternyata mental, nggak bisa lebih tinggi lagi. Di sini dicoba lagi, nggak bisa lebih tinggi lagi. Tapi ternyata ini kan seolah-olah jadi kayak garis gitu ya. Jadi naik, turun, naik, turun, naik. Memang penurunannya itu tetap lebih tinggi ya, tapi kenaikannya seperti tertahan gitu, seperti tertahan ya, ada resistance di sini. Nah, ceritanya kemudian dia tembus ke atas. Nah, keren kan? Menciptakan higher high di sini. Nah, yang jadi masalah adalah di beberapa hari terakhir ini nggak ke sini gitu. Jadi hanya sampai level ini aja gitu. Nah, terus lagi di sini juga ternyata nggak tembus gitu. Jadi nggak menciptakan higher low. Nah, artinya teman-teman di sini tuh muncul lagi, sorry gambarnya nggak pas. Di sini muncul lagi nih eh, resistensinya gitu ya, resistensinya di sini nih. Jadi eh, kalau mau turun mungkin masih berat, oh bukan masih berat. Peluang untuk turun rasanya eh, nggak kelihatan, tapi untuk bisa tembus resistance juga nggak mudah. Gitu mungkin ya gambarannya. Saya buang-buang dulu semuanya. Jadi boleh nggak kita beli di sini? Boleh sih menurut saya, ini bagus. Cuman harus berhati-hati aja ya. Jadi misal kita beli di sini kan, penutupan kan di sini ya. Kita beli di sini ada peluang cuan 2,5% lah. Segini paling 2,5% lah ya. 2,5% di sini. Karena apa? Jangan berharap di sini karena belum tentu tembus. Jadi misalnya kita berharap cuma sampai di sini. Tapi hati-hati ada risiko turun. Kalau misalnya turun sampai di level ini nih, di level 4.800 ya. Kalau tembus di bawah sini,
tembus begini, artinya mungkin market misalnya gini ya, maka artinya mungkin market akan beralih menjadi begitu, gitu. Mungkin market akan beralih menjadi begitu. Nah, jadi titik kritisnya di sini, garis ini jangan sampai tertembus. Garis itu jangan sampai tertembus. Jika itu tertembus, maka peluang merosot dari BRI. Tapi jika tidak tertembus, maka kita ada potensi cuan 2,5%. Silahkan Anda ambil risiko di sini ya, sebentar. Anda boleh ambil risiko penurunan ke 4.820 atau 1,5%, dan Anda mendapat potensi reward sebesar 2,5%. Boleh. Nggak terlalu besar risk and reward ratio-nya, tapi bolehlah kalau Anda masih ada dana lah. Karena saya yakin saham-saham kita nih beberapa minggu terakhir ini banyak yang nyangkut karena situasi IHSG-nya yang belum bagus. Itu di BRI, Mandiri, di Mandiri juga sama teman-teman. Di Mandiri juga ini masih, ini yang saya analisis di beberapa hari sebelumnya ya. Ini ada, Nah, jadi ini ada garis nih yang nggak bisa tertembus ya. Selama ini belum tertembus ya repot juga. Jadi nggak tahu duluan mana yang tertembus. Ke sini kah? Ya. Atau tembus yang itu? Kita nggak tahu. Jadi kayak masih bingung gitu market tuh. Mau ke atas atau ke bawah. Mandiri begitu. BNI gimana? BNI, nah ini di video saya ada potensi cuan lumayan ya. Di sini risk rewardnya itu 1 banding 2,5. Artinya kita mempertaruhkan cut loss sebesar 1,8%, tapi ada potensi cuan 4,7%. Nah, saya udah ambil posisi waktu itu teman-teman. Saya harus konsisten dengan kata-kata saya sendiri. Jika ternyata ini tembus di bawah harga 9.300, saya harus cut loss ketat. So far sudah mendekati ke area cut loss. Ya mudah-mudahan nggak terus turun. Mudah-mudahan bouncing nih. Ada peluang bouncing. Kalau bouncing dia akan naik ke maksimal ke 9.950. Gitu teman-teman. IHSG muram, banking juga kayaknya terlalu tipis opportunity-nya untuk kita dapat cuan. Do your own research.